Shalom saudaraku semua, salam damai dan penuh sukacita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Saya berharap Anda semua tetap dalam keadaan yang bersukacita dan terus rindu untuk mencari hadirat Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas anugerah dan kebaikan-Mu. Saat kami bersekutu bersama Engkau di hadapan-Mu, kami mohon agar Engkau membuka hati dan pikiran kami. Ajarlah kami untuk setia dalam hal-hal kecil, karena kami tahu Engkau akan mempercayakan hal-hal yang lebih besar kepada kami. Bimbinglah kami melalui renungan ini, agar kami dapat melihat setiap detail kehidupan sebagai bagian dari rencana-Mu yang indah. Curahkanlah Roh Kudus-Mu agar firman-Mu menjadi pelita bagi langkah kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini ke hadirat Engkau. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, seringkali kita ini menganggap remeh hal-hal yang terlihat sepele, padahal dari sanalah karakter dan kesetiaan kita sedang diuji. Melalui renungan ini, kita akan belajar bahwa setiap langkah kecil yang kita ambil dengan setia dan tulus hati akan membuka pintu bagi hal-hal yang lebih besar terjadi dalam hidup kita. Semoga renungan ini menjadi berkat dan menginspirasi kita semua untuk terus setia dalam segala hal. Karena orang yang setia dalam hal perkara kecil akan dipercayakan hal-hal atau perkara-perkara yang lebih besar lagi. Mari kita baca Lukas pasal 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Saudaraku, pernahkah Anda memikirkan bagaimana sebuah pohon yang rindang dan yang besar berasal dari benih yang sangat kecil? Atau bagaimana sebuah bangunan pencakar langit yang tinggi, yang megah, semua itu dimulai dari adanya suatu fondasi, bahkan fondasi itu tertanam dalam tidak terlihat sama sekali karena letaknya di bawah tanah. Prinsip yang sama berlaku dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus sendiri mengajarkan bahwa setiap kesetiaan kita pada hal-hal yang kecil itu adalah kunci untuk bisa dipercaya dalam hal yang lebih besar lagi. Firman Tuhan dalam Lukas pasal 16 ayat 10. Ini adalah suatu kebenaran yang sederhana namun sangat mendalam maknanya. Tuhan Yesus tidak sedang membicarakan soal keuangan, meskipun konteks pasal ini berbicara tentang uang. Yesus berbicara tentang karakter, tentang integritas kita sebagai anak-anak Tuhan. Perkara-perkara kecil yang dimaksud di sini bukanlah sesuatu yang remeh atau yang tidak penting. Sebaliknya, itu adalah suatu fondasi yang menunjukkan siapa kita sebenarnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari, perkara-perkara kecil ini bisa jadi adalah hal-hal yang sering kita abaikan dalam hidup ini. Misalnya, apakah kita jujur dalam hal-hal yang sepele, seperti mengembalikan uang kembalian yang kelebihan yang jumlahnya tidak seberapa?
Apakah kita memenuhi janji-janji kecil yang sudah kita ucapkan, yang sudah kita buat? Seperti misalnya datang tepat waktu, atau menelpon seseorang yang sudah kita janjikan untuk kita telepon. Apakah kita bertanggung jawab atas tugas-tugas kecil yang diberikan di rumah atau di tempat kerja? Bahkan saat tidak ada seseorang pun yang melihat apa yang kita kerjakan. Mungkin kita berpikir, itu kan cuma hal kecil. Tidak ada yang peduli kalau saya tidak mengerjakannya. Tetapi di mata Tuhan, setiap tindakan sekecil apapun itu adalah cerminan dari hati kita. Kesetiaan dalam hal-hal kecil mengasah otot spiritual kita. Itu melatih kita untuk menjadi pribadi yang bisa diandalkan, pribadi yang berintegritas, dan pribadi yang bertanggung jawab. Hidup ini penuh dengan ujian-ujian kecil setiap hari. Bayangkan seorang mahasiswa yang selalu mengerjakan tugasnya dengan sungguh-sungguh. Bahkan tugas yang paling sepele sekalipun dia kerjakan dengan sungguh-sungguh. Sikap ini akan membangun suatu kebiasaan, ketekunan, dan juga tanggung jawab. Ketika ia lulus dan diberi tanggung jawab yang besar di pekerjaannya, mahasiswa ini, pribadi ini tentunya sudah terlatih untuk menghadapinya dengan baik. Mengapa demikian? Karena ia sudah membuktikan dirinya setia dalam hal-hal kecil selama masa studinya. Sebaliknya, seseorang yang tidak jujur dalam hal-hal kecil akan mudah tergoda untuk tidak jujur dalam hal-hal yang besar. Sebuah kebohongan kecil hari ini bisa membuka jalan untuk kebohongan yang lebih besar pada esok hari. Ketidaksetiaan dalam satu area, hal itu bisa menyebar ke berbagai macam area lainnya, seperti penyakit kanker. Itulah mengapa Yesus memperingatkan bahwa barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Penting untuk dipahami bahwa ini bukan tentang kesempurnaan hidup. Kita semua manusia pernah mengalami yang namanya kegagalan. Tetapi poinnya adalah bagaimana sikap hati kita ini. Apakah kita berusaha untuk setia, untuk jujur, dan untuk bertanggung jawab dalam setiap aspek kehidupan kita? Atau kita malah memang terbiasa meremehkan hal-hal yang kecil? Mengapa kesetiaan itu penting bagi Tuhan? Tuhan tidak membutuhkan kemampuan kita yang luar biasa. Ia jauh lebih peduli pada karakter kita. Tuhan tahu dan Tuhan itu peduli jika kita ini bisa dipercaya dengan hal-hal yang kecil dan sifatnya sementara. Tetapi bagaimana mungkin Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara yang besar jika kita dalam perkara-perkara kecil saja tidak bisa dipercaya? Misalnya, Tuhan ingin memakai kita untuk melayani, untuk memimpin, atau menjadi berkat, menjadi saluran berkat bagi orang lain. Apakah kita bisa dipercaya dalam hal-hal kecil seperti melayani di gereja yang kecil atau melayani persekutuan yang jumlahnya hanya sedikit dan kita melakukannya dengan setia? Menggunakan talenta kita untuk memuliakan Tuhan atau mengelola keuangan kita dengan bijaksana. Jika tidak,
bagaimana Tuhan bisa mempercayakan kepada kita perkara-perkara yang besar, atau itu menyangkut pelayanan, menyangkut pekerjaan dalam hidup kita. Kesetiaan dalam hal kecil adalah sebuah pelatihan dari Tuhan. Ia menguji kita bukan untuk melihat apakah kita bisa lulus, tetapi untuk melatih kita agar kita siap menerima tanggung jawab yang lebih besar lagi. Jika kita setia dalam mengelola uang yang kita miliki, Tuhan akan mempercayakan lebih banyak lagi kepada kita. Jika kita setia dalam hubungan kita dengan satu atau dua orang, kita melayani dengan sungguh-sungguh meskipun jumlahnya sedikit, maka Tuhan akan mempercayakan kepada kita suatu pengaruh untuk dapat menjangkau jiwa-jiwa yang lebih banyak lagi. Jadi apa yang bisa kita lakukan hari ini untuk menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan kita di zaman sekarang ini? Yang pertama, evaluasi diri dengan jujur. Ambil waktu sejenak untuk merenungkan hidup Anda soal kejujuran. Dalam hal apa Anda cenderung tidak setia? Apakah itu soal waktu? Apakah itu soal menepati janji? Atau soal mengelola keuangan? Atau soal perkataan? Dan masih banyak lagi. Yang kedua, mulai dari yang kecil. Jangan tunggu sampai Anda diberi tugas yang besar. Mulailah dengan memperbaiki hal-hal yang kecil. Berjanjilah untuk datang tepat waktu misalnya. Gunakan uang Anda dengan bijak. Anda hemat, tidak boros, dan mau selalu berbicara dengan jujur, dengan tulus, apa adanya. Meskipun itu hal-hal yang sepele sekalipun. Yang ketiga, minta kekuatan Tuhan. Kita ini tidak bisa melakukannya mengandalkan kekuatan sendiri. Minta Roh Kudus untuk memberikan kita hati yang setia dan juga kekuatan untuk kita bisa bertumbuh dalam karakter sebagai anak-anak Tuhan. Yang keempat, lihatlah perkara kecil sebagai kesempatan. Setiap tugas kecil adalah kesempatan untuk menunjukkan suatu kesetiaan kita kepada Tuhan. Pandang setiap pekerjaan, setiap interaksi, atau juga suatu tanggung jawab yang kecil. Hal itu sebagai latihan buat kita untuk kita dapat melakukan hal-hal yang lebih besar lagi. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ingatlah Tuhan melihat hati. Ia melihat kesetiaan di balik setiap tindakan yang kita lakukan. Kesetiaan kita pada hal-hal kecil adalah suatu demonstrasi iman kita, bahwa kita melayani Tuhan bukan melayani manusia. Dan pada akhirnya Ia akan berkata, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Saudaraku, kesetiaan adalah mata uang di kerajaan surga. Semakin kita setia dalam hal-hal kecil di bumi ini, semakin layak kita dipercaya dengan hal-hal yang besar di surga. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman-Mu hari ini.
Firman dalam renungan hari ini mengingatkan kami betapa pentingnya kesetiaan dalam hal-hal kecil. Seringkali kami menganggap remeh hal-hal kecil, padahal dari situlah Engkau menguji dan membentuk karakter kami. Tolonglah kami ya Tuhan untuk selalu setia dan melihat dan senantiasa bertanggung jawab, baik dalam hal-hal yang terlihat sepele maupun hal-hal yang terlihat besar. Ajari kami untuk mengelola waktu dengan baik, pekerjaan dan juga keuangan dengan jujur dan disiplin. Karena kami percaya kesetiaan kami dalam perkara-perkara kecil akan membuka jalan bagi hal-hal besar yang telah Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa. Engkau sudah berkenan memberkati seluruh anak-anak-Mu yang terus setia mencari wajah-Mu Tuhan melalui renungan hari ini. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit. Berkati setiap mereka yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Kami mohon Tuhan akan jamah dan Tuhan akan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mukjizat kesembuhan terjadi dan saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit akan menerima kesembuhan yang datangnya dari Engkau. Allah Bapa kami yang Maha Pemurah, berkati juga setiap mereka yang saat ini sedang ada masalah, entah itu soal keuangan, soal hutang piutang, soal persoalan-persoalan lainnya, baik itu soal studi, soal pekerjaan, dan soal hubungannya dengan orang lain. Biarlah Allah Bapa kami, Engkau sendiri Tuhan yang akan menjamah dan melawat semua anak-anak-Mu agar boleh mengalami mukjizat pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kelepasan Tuhan dalam pemulihan keuangan dan penyelesaian setiap persoalan. Tuhan akan memberikan kelegaan. Tuhan akan menolong dan memampukan saudara-saudara kami untuk dapat menyelesaikan setiap persoalannya dengan cara yang baik dan cara yang benar. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dan teramat baik. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.